a lot more features that the motorcycle or the PCX can offer. Having said pabrikan Honda dan pabrikan Yamaha sepertinya memang tidak akan pernah bosan untuk bersaing secara sehat, di mana kedua pabrikan tersebut sama-sama ingin menduduki peringkat teratas di bagian perusahaan otomotif dunia. Pada saat Honda sedang gempar meluncurkan unit terbarunya, Honda Airblade, ternyata pihak Yamaha gak mau kalah nih sobat. Ternyata selang beberapa waktu kemudian, Yamaha merilis kendaraan barunya yang juga dibuat hampir sama dengan spesifikasi yang gak kaleng-kaleng, yaitu Yamaha Aerox. Ada apa sih dengan kedua pabrikan ini? Yuk, langsung saja kita intip. Yamaha Aerox 155 lawan Honda Airblade 160, keduanya pakai rem tromol. Pilih mana? Dari segi desain dan fitur, Yamaha Aerox versus Honda Airblade. Pertama-tama kita bahas desain dan fiturnya, yang mana Yamaha Aerox yang versi negara Vietnam punya nama sendiri, yaitu Yamaha NVX. Baik Airblade maupun Aerox punya karakter yang sama, terutama di bagian headlight, yakni mengusung dual headlight LED yang sporty. Bedanya jika Airblade posisi lampu C-nya menyatu dengan lampu utama, yang dipisahkan dengan DRL yang membentuk siluet petir. Lain halnya untuk Aerox, posisi lampu C-nya berada di bawah posisi lampu utamanya. Keduanya juga pakai lampu belakang LED, tapi posisi lampu sein Airblade menyatu dengan lampu rem. Keduanya pakai dual shock belakang, tapi Aerox lebih unggul karena pakai sub-tank suspension. Dan keduanya pakai fitur speedometer digital, tapi Aerox tentunya jauh lebih modern karena bisa terkoneksi dengan smartphone lewat aplikasi YConnex. Sedangkan Honda Airblade masih belum ada fitur canggih yang digunakan Aerox tersebut. Dan unik dan menariknya, ternyata keduanya sama-sama kompak masih belum pakai rear disc brake pada bagian belakang, alias rem belakangnya masih dengan model tromol. Dan keduanya juga sama-sama pakai rem ABS single channel untuk di bagian pengereman di depannya. Ada beberapa fitur yang ditambahkan pada Honda Airblade generasi terbaru, yakni port charging tipe A, serta kompartemen penyimpanan yang besar berkat peningkatan struktur sasis. Versi baru Airblade 150cc ditingkatkan dengan bagasi yang dapat menampung 2 helm umum. Kapasitas penyimpanannya mencapai 23,2 liter. Meningkat 0,5 liter dibandingkan versi sebelumnya. Sistem kontaknya masih menggunakan Honda Smart Key. Dengan teknologi ini, motor lebih aman dari tindakan pencurian lantaran sudah terdapat fungsi alarm anti maling. Selain itu, motor ini juga masih memiliki fitur anti-lock braking system pada roda depan. Secara dimensi keseluruhan, Airblade punya panjang 1881 mm, lebar 687 mm, dan tinggi 1111 mm. Sedang untuk Aerox memiliki panjang 1990 mm, lebar 700 mm, dan tinggi 1125 mm. Untuk ketinggian joknya, Aerox punya angka 190 mm atau 13 mm lebih tinggi dibandingkan ketinggian jok Airblade yang tinggi joknya 777 mm. Masih bicara dimensi, Aerox punya wheelbase 1350 mm dan ground clearance 140 mm. Sedang Airblade memiliki wheelbase 1288 mm dan ground clearance 131 mm. Sementara dari segi bobot, Airblade lebih ringan dengan berat 112 kg, sedang Aerox punya bobot 117 kg. Dari sektor kaki-kaki, Aerox terlihat lebih gagah dan sporty, dengan ukuran ban 110/80 di depan dan 140/70 di belakang. Bandingkan dengan Airblade yang dibekali ukuran ban 80/90 di depan dan 90/90 di belakang. Dimensi Airblade 150 lebih kecil karena jarak sumbu roda lebih pendek dari Aerox 155. Panjang titik roda depan belakang Airblade 150 sebesar 1286 mm,
sedangkan Aerox 155 sebesar 1350 mm. Dari sisi ini terlihat buritan Airblade kebanting dengan buritan Aerox yang memiliki desain besar dan seksi. Di luar perbandingan dimensi, keduanya sudah mengaplikasi lampu rem LED. Khusus untuk lampu sen, Airblade pakai model terintegrasi, sedang Aerox model terpisah. Keunggulan Yamaha Aerox. Posisi berkendara yang sporty. Dari posisi berkendara, sepeda motor Yamaha Aerox 155 menawarkan posisi yang cenderung condong ke depan, terutama jika dibandingkan dengan saudaranya yaitu NMAX. Posisi berkendara ini memudahkan Aerox 155 untuk diajak melibas kemacetan. Selain itu, posisi berkendara ini juga lebih nyaman untuk diajak menikung di jalan berkelok-kelok. Mesin yang sangat bertenaga. Sepeda motor Yamaha Aerox 155 dibekali mesin dengan kapasitas sebesar 155 cc. Begitu juga dengan saudaranya, yaitu NMAX. Namun, dengan bentuk bodi yang lebih ramping, dapat membuat performa dari sepeda motor Yamaha Aerox 155 semakin maksimal. Punya fitur lampu LED di lampu depan dan belakang. Penggunaan lampu berjenis LED memang menjadi fitur penting hampir bagi semua sepeda motor keluaran terbaru. Selain daya yang dibutuhkan lebih kecil, cahaya yang lebih terang, juga perawatan dari lampu LED ini lebih mudah. Kelebihan Honda Airblade. Salah satu keunggulan Honda Airblade sejak dulu adalah penempatan tangki bahan bakar yang berada di bagian dek. Jika melihat antara jok dan stang, ada dek menonjol. Disitulah letak tangki bahan bakarnya. Dengan desain seperti ini, tentunya lebih praktis ketika mengisi bahan bakar karena tidak perlu turun dari motor. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Keuntungan lainnya adalah bagasi bawah jok menjadi super luas. Terlebih lagi, untuk model 2020 ini, bagasinya menjadi jauh lebih luas dibandingkan versi terdahulu, plus ditambah adanya USB charger di bagasi. Dari segi performa, mesin Yamaha Aerox versus Honda Airblade. Honda Airblade 150 dibekali 150 cc 4 tak 1 silinder berpendingin cairan. Semuanya menggunakan ESP. Mesin 4 katup dirancang dengan sistem injeksi bahan bakar elektronik PGM full injection 4 tak dan silinder tunggal. Tenaga maksimal Honda Airblade 150 mencapai 12,87 dk pada putaran 8.500 rpm. Sementara, torsi maksimum motor baru Honda ini menyentuh 13,3 Nm per 5.000 rpm. Menurut hasil pengujian dengan kecepatan 40 km per jam, mesin baru 150 cc ini mampu berakselerasi dalam 6,2 detik, dengan jarak 100 meter atau 0,2 detik lebih cepat dari pendahulunya. Sedangkan dapur pacu Yamaha Aerox dibekali kapasitas mesin 155,1 cc liquid cooled 4 stroke. So, keluarga maksi Yamaha ini mempunyai tenaga maksimal 14,75 dk di putaran 8.000 rpm. Sementara torsi maksimum Yamaha Aerox mencapai 13,8 Nm per 6.250 rpm. Honda Vietnam mengklaim mesin 160 cc memiliki akselerasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya dengan hanya membutuhkan waktu 5,9 detik untuk berakselerasi dari 0 sampai 100 meter dari 40 km per jam atau 0,3 detik lebih cepat dari versi 150 cc. Dari segi harga, Yamaha Aerox versus Honda Airblade.
Untuk bandrol harga karena hanya Aerox saja yang dijual di Indonesia, jadi sepertinya kita hanya membandingkan harga Airblade dan Aerox saja. Ngomongin soal harga, Honda Vietnam memasarkan Airblade 160 mulai 55.990.000 VND atau setara 35 jutaan hingga 57.190.000 rupiah atau sekitar 36 jutaan. Untuk harga Aerox yang sama-sama versi standar dibanderol 53,5 jutaan. Jadi, sebagai gambaran, memang harga-harga motor Yamaha di Vietnam selalu lebih murah ketimbang Honda. 57.190 VND.